Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menghadiri undangan dari Bu Neng Atia untuk pengimbasan diseminasi budaya positif. Jadi nanti diminta tolong proaktifnya kepada ibu-ibu di sini untuk menyaksikan diseminasi dari Bu Neng Atia selama 1 jam ke depan. Jadi nanti dimohon proaktifnya, jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, kepada Bu Neng Atia saya persilakan. Oke, baiklah Bapak Ibu guru, mungkin Bapaknya masih di kelas sebentar lagi. Langsung aja saya buka ya, karena waktu juga semakin siang. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu guru semua sudah mau menyempatkan waktunya untuk menyaksikan aksi nyata saya CGP Angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru seperjuangan, semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini itu benar-benar nantinya akan bisa kita realisasikan di sekolahan yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita sanjungkan kepada sosok yang kita tauladani, yakni Nabi wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu guru hebat semua, untuk membuka sesi pengimbasan saya pada hari ini, mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jangan tegang ya ibu-ibu semuanya. Oke, kalau saya bilang guru SD 5 luar biasa, bisa? Bisa. Mari semangat ya. Walaupun ini di jam-jam detik-detik, kena pasal 12 kayaknya ya. Oke, guru SD 5 luar biasa. Kurang. Guru SD 5 luar biasa. Alhamdulillah. Memang rekan-rekan saya ini semuanya luar biasa semuanya. Oke, baiklah ibu-ibu guru semua, di sini saya akan melakukan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11. Apakah Bapak Ibu guru setuju bila yang pertama ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ini pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu guru ya. Apakah Bapak Ibu guru setuju pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Siapa yang setuju? Yang setuju boleh angkat tangan ibu-ibu. 1, 2, 3, 4. Mana? Apakah setuju semua? Yang tidak setuju mana? Ibu Rahma dan Ibu Endang. Oke. Kita kunci jawabannya ya. Silakan diingat-ingat tadi jawabannya apa. Nanti akan ada refleksi setelah ini. Oh iya, jawaban saya tadi itu gitu ya. Oke, yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Mana yang setuju? Kalau kita sebagai Dewan Guru memberikan hadiah atau reward kepada siswa kita, itu akan meningkatkan prestasinya. Siapa yang setuju? Hadiah bukan untuk meningkatkan. Ya, yang setuju mana? Ada yang setuju, ada yang tidak? Ada yang tidak. Oke. Lanjut. Lanjut. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ini nomor 3 kakak. Ada sebenarnya. Mana? Oh,
setiap siswa yang bermasalah? Setuju? Jika kita sebagai guru itu harus mampu memberikan solusi untuk siswanya. Karena otomatis seperti yang kita sadari ya, ibu-ibu guru, kita itu punya masalah di kelas kita. Ya, baik itu masalahnya mungkin terhadap anaknya atau mungkin permasalahannya di luar itu, ya. Yang keempat yaitu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Oke. Jadi yang pertama itu tadi pemberian hukuman, guru sebagai pemberian hukuman, pemberian hadiah, terus sebagai kita tuh sebagai memberi solusi untuk siswa, dan yang terakhir berperan sebagai teman bagi siswanya. Jadi setuju ini dari keempat ini. Dari keempat pernyataan tadi yang setuju semua mana? Ada Ibu Irma, Ibu Karlena, Ibu Mila. Yang tidak setuju? Ada tidaknya. Ada yang tidak, ada yang Ibu Endang, mana yang tidak setuju Bu Endang? Yang satu. Yang satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bu Endang berpendapat beliau tidak setuju. Oke. Nanti akan kita bahas karena nanti setelah ini ada materi untuk menjelaskan itu ya. Nah, di sini ini hubungannya tentang tadi budaya positif ya, ibu-ibu guru ya. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi keyakinan yang menyeluruh yang semua pihak itu bisa mereka menyetujui semua, gitu ya. Kalau menurut Bapak Ibu, budaya positif itu seperti apa? Yang mungkin punya pendapat budaya positif itu seperti apa? Budaya seperti apa? Ada yang punya pendapat budaya positif itu yang seperti apa? Yang di sini sudah ada tadi ya, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seperti apa Bu Mila? Datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya. Oke. Ibu Ernita gimana Bu? Kalau ketemu guru ya, itu mereka bersalaman, Ya. Ya, bertemu guru itu menyapa, bersalaman gitu ya Bu ya, maksudnya ya. Iya, betul semua ya. Betul semua pernyataan dari atau contoh dari ibu guru semua. Nah, di sini ada ya Ibu guru semuanya tentang budaya positif tadi yang di awal tadi. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu yang pertama yang pasti disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Karena motivasi perilaku manusia juga itu akan berpengaruh pada disiplin positif, budaya positif itu tadi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mungkin Bapak Ibu guru juga sudah ada yang menerapkannya di kelasnya. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Karena kita tahu kita sebagai manusia pasti punya kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Selanjutnya ada posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, itu yang akan saya jelaskan tadi ada 6 ya. Ini ya, di sini ada ilustrasi ya Bapak Ibu. Ini berhubungan dengan budaya positif tadi ya Ibu Endang ya. Seandainya di tangan kanan ibu semua adalah sesuatu hal yang berharga, sesuatu hal yang berharga sekali, pasti bapak ibu akan mempertahankannya bagaimanapun caranya, betul? Iya, walaupun ada orang mencerca, mencaci, memaki, bahkan mukul, bahkan misalnya
ibu-ibu semua disobok pakai duit, kira-kira yang ibu pertahankan itu akan ibu lepas atau tidak? Tidak. Pasti akan ibu pegang erat, ya. Kenapa? Karena ibu yakini. Ibu yakini itu adalah hal yang terbaik untuk kita sendiri. Jadi kita akan berpegang erat pada itu. Nah, ini adalah hubungannya dengan tadi disiplin positif. Pergeseran paradigma teori kontrol. Ya. Sekarang ini kita sudah bergeser paradigmanya ya, ibu-ibu guru semua ya. Di sini subnya ilusi guru mengontrol murid. Kita mengontrol murid. Selanjutnya, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga masih ilusi ya ibu-ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga masih ternyata ilusi. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata itu juga masih ilusi ya ibu-ibu guru. Padahal kita yakini tidak sih? Kadang kita memaksa, betul atau tidak? Coba sekarang ya, ibu-ibu pikirkan, sampai detik ini ibu-ibu menjadi seorang guru masih memaksa nggak sama anak untuk mengontrol diri anak? Masih ya. Kadang kita maksa itu, kadang kita egois. Nah, itu sudah bergeser sekarang ya ibu-ibu guru semuanya. Ini menurut Dr. William Glasser sudah bergeser. Dia pergeserannya. Yang pertama itu kita masih stimulus respon, bergeser menjadi teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan kita sama. Nyatanya realitasnya kebutuhan kita tuh berbeda ya Bapak Ibu ya. Kita tuh berbeda, tapi kita kadang merasa sama kebutuhannya tanpa kita sadari ternyata tuh berbeda. Dan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang ketiga, poin ketiga. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena pandangan orang itu berbeda-beda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul apa betul? Kadang-kadang kita melihat suatu kesalahan itu, perilaku buruk itu dianggap suatu kesalahan. Yang seharusnya teori kontrolnya yaitu apa? Semua perilaku memiliki perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Kita bisa dikontrol oleh orang lain. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini tadi hubungannya dengan ilusi tadi ya. Kita nggak bisa mengontrol orang lain ya ibu-ibu guru ya. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya? Iya, tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang bisa mengontrol diri sendiri hanya diri sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus akan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah.
Teori kontrolnya model berpikir menang. Ya, yang seharusnya itu yang berpikir yang sekarang seharusnya menang, bukan menang kalah. Nah, itu tadi macam-macam pergeseran paradigma teori kontrol ya, Bapak Ibu guru. Tadi disiplin positif ya, kita ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya ya ibu guru semua memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ya, tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Ayo nak, rajin buang sampah. Misalnya nanti kalau kelasnya bersih, nanti setiap Senin dapat sesuatu dari ibu. Itu yang dimaksud sogokan ya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan kita di sini mau membentuk disiplin positif itu. Jadi tanpa sogokan pun, tanpa ancaman pun, anak-anak tuh mau melakukan itu, gitu ya. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini yaitu yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Lanjut, Pelajar Pancasila. beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, inovatif, dan bernalar kritis. Ya, jadi kita mau membentuk anak-anak kita itu menjadi seperti profil pelajar Pancasila. Ini dia nih, motivasi perilaku manusia. Nih, ini pun yang suka terjadi di sekolah kita pada anak-anak kita ya ibu-ibu guru ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau saya pribadi di kelas saya, anak-anak itu lebih banyak ke yang ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nanti ibu Neng marah dihukum, ayo piket. Nah, ditakut sama ibu Neng, ayo kerjain PR. Jadi untuk menghindari itu, anak-anak mau mengerjakan. Jadi bukan datang dari diri sendiri. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Makanya saya, waktu saya kelas 5 ya Bapak Ibu guru ya, beli alat tulis banyak, nanti anak kasih reward ya. Ternyata apa yang kita lakukan itu kurang tepat Bapak Ibu. Iya, apalagi itu berjangka panjang. Kita melakukan itu berjangka panjang itu tidak baik untuk pertumbuhan kreativitas anak kita. Anak kita jadi ketergantungan dengan penghargaan itu. Kalau nggak ada penghargaannya males gitu. Ya, kalau sesekali mungkin boleh, tapi kalau untuk jangka lama itu tidak baik untuk pertumbuhan kreativitas anak kita ya. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, seharusnya mereka itu menjadi ini. Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Kita loh menghargai diri kita sendiri. Kita mau menjadi apa yang kita inginkan. Ini posisi yang paling tepat, menghargai diri sendiri. Oh ya, saya pelajar, memang saya tugas saya. Jadi motivasi itu tumbuh dari dalam diri sendiri. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Selanjutnya yaitu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama teman-teman tentang hukuman. Apa sih itu hukuman? Sanksi. Hukuman adalah sanksi. Ya, kata Ibu Rahma tadi hukuman itu adalah sanksi.
Kalau konsekuensi, Bapak Ibu guru mungkin ada yang berpendapat tadi hukuman katanya sanksi. Kalau konsekuensi, iya. Tanggung jawab atas perbuatan dia. Iya, resiko tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Kalau restitusi, upaya untuk memperbaiki kesalahan. ya, upaya untuk memperbaiki kesalahan. Ya, betul ya, Bapak Ibu guru ya. Yang tadi hukuman itu biasanya ya Bapak Ibu, misalnya contohnya gini. Dia tidak mengerjakan PR, udah kamu tarik keliling lapangan. Jadi hukuman itu diberikan tidak sesuai dengan kesalahannya tidak mengerjakan PR, hukumannya suruh keliling lapangan. Nah, sedangkan konsekuensi tadi itu ada hubungannya dengan kesalahannya. Tidak mengerjakan PR, ya sudah, nanti istirahat, kamu kerjakan PR kamu sampai selesai. Jadi itu ada hubungannya dengan kesalahannya. Kalau yang hukuman itu tadi tidak ada hubungan dengan kesalahannya. Sedangkan kalau konsekuensi ada. Nah, yang ketiga tadi restitusi, upaya kita memperbaiki kesalahan. Konsekuensi hukuman atau hukuman tadi ya, yang contohnya tadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Tidak sesuai dengan kesalahannya ya? Tidak sesuai. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada hubungannya dengan kesalahan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukumannya atau Winter nih guru-guru SD 5 ya. Calon guru penggerak semua. Iya, betul ya. Karena sudah mencoret, jadi harus bertanggung jawab membersihkan. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Mantap. Membersihkan WC karena merusak pensil teman, hukuman atau konsekuensi? Merusak WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Oh iya. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena tidak ada hubungannya dengan kesalahan. Oke. Membersihkan WC karena merusak pensil teman, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau dia mengganti karena merusak, Iya, betul, hukuman ya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, olahraga jadi ya. Karena pelajarannya PJOK lari, jadi masih nyambung ke konsekuensi tadi. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu guru tahu ya, mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Karena selama ini kita kadang salah mengartikan ya. Masih bingung mana yang hukuman, mana yang konsekuensi gitu ya. Dihukum oleh penghargaan ini ya Bapak Ibu guru ya.
anak-anak dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan karena akan ada yang namanya kecemburuan sosial. Ya, si A lagi. Ya, jadi yang lainnya akan merasa berkecil hati. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi nggak kreatif anak-anak yang sering kita berikan penghargaan ya. Penghargaan adalah merupakan hukuman dan motivasi dalam diri itu biasanya tidak ada. Karena dia akan yang dia inginkan adalah penghargaannya. Mungkin sekarang kalau ada ibu-ibu guru yang sering banget kasih penghargaan, mulai kita kurangi sedikit. Ya, penghargaan dalam bentuk benda gitu ya. Kalau misalnya hanya apresiasi, ucapan, itu mungkin boleh. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu mengapa kita harus melakukan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau menjawab alasannya mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jawab. Ya, Ibu Rahma. Kalau keyakinan kelas itu biasanya kita buat sesuai dengan yang diyakini sama siswa, bareng-bareng dengan siswa. Kalau peraturan itu biasanya gurunya aja yang buat peraturan. Tapi siswanya belum tentu setuju. Iya. Kasih aplaus dulu untuk Ibu Rahma. Iya, kalau keyakinan itu kita buat, kita yakini bersama-sama. Ya, dengan seluruh anak didik di situ. Kalau keyakinan sekolah ya dengan seluruh warga sekolah. Nah, kalau peraturan, namanya peraturan, kadang itu ibu gurunya yang buat. Ya, tanpa melibatkan murid. Siapa tahu betul kata Ibu Rahma tadi, murid ada yang tidak setuju. Seperti itu ya perbedaannya ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Biar nggak ditilang. Keselamatan. Ada yang bilang peraturan, kata Ibu Rias. Keselamatan. Ya, yang diyakini keyakinannya yang tepat yaitu safety ya, keselamatan. Itu diyakini oleh seluruh warga, itu untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Keselamatan. Untuk menjaga kesehatan. Iya, untuk menjaga kesehatan. Keyakinan bersama. Jadi diyakini oleh seluruh ini untuk menjaga kesehatan kita dari virus-virus di luar. Nah, ini tadi ya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa yang bersifat universal, artinya diyakini oleh seluruhnya. Yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah karena memang gurunya yang buat. Oke. Ini ada 5 posisi kontrol seorang guru ya, Bapak Ibu guru semua. Jadi dari sini kita bisa berefleksi kita berada di posisi yang mana. Yang pertama, guru sebagai penghubung. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah.
Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Jadi untuk bisa memahami atau mengetahui yang lebih dalam, mari kita bersama-sama melihat video tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Satu, posisi penghukum. Dua, posisi pembuat merasa berpositif. Salah. 5 posisi tersebut. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi sebagai penghukum ya, Bapak Ibu guru. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi berbuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, yang ini posisi guru sebagai teman.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini posisi sebagai pemantau ya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir ya, Bapak Ibu Guru. Posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima. Oke, itu tadi ilustrasi dari kelima posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, setelah menonton tadi, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru, sekarang berada di posisi kontrol yang mana? Silakan, yang mungkin mau, oh saya sekarang ada di posisi ini. Ya, Pak Cecep? Saya posisi B. Saya kadang-kadang teman, kadang-kadang penghukum. Ya. Ada yang kadang-kadang teman, kadang-kadang penghukum, kadang-kadang semuanya ada Bu, gitu ya. Kadang kalau lagi jengkel mungkin karena anak ini salah lagi, kadang kita hukum, gitu ya. Kadang kalau lagi suasana hatinya mungkin baik sebagai teman. Ya. Jadi Bapak Ibu guru, yang seharusnya posisi yang harus kita terapkan di sekolah kepada anak-anak kita itu yaitu posisi yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Di sini lihat bahasa yang digunakan ketika kita posisi kita sebagai penghukum. Yang pertama pasti bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang menghardik, ya, nadanya keras atau tinggi, ya, kejam lah ya. Merasa Ibu Rahma kejam? Enggak bisa kalau Ibu Rahma, ibu ini yang bisa, Ibu Rini Hasyim. Oke. Apa dampaknya ketika kita menggunakan bahasa yang menghardik dengan nada yang tinggi? Dampaknya apa? Ya, anak menjadi pendendam. Awaslah kamu Bu. Iya, anak menjadi pendendam, di dalam hatinya ada dendam. Dan anak bisa saja tidak menyukai gurunya yang hardik itu tadi. Anak itu malah jadi takut ya Bapak Ibu guru ya. Dan kalau yang membuat merasa bersalah, suaranya lembut. Seorang guru menegur dengan suara yang lembut. Iya. Namun suara yang lembut tadi menyalahkan siswanya. Dampaknya apa? Kerasin bukan Lena bacanya. Apa Ibu Karlena dampaknya ketika kita berada di posisi pembuat rasa bersalah? Membuat siswa merasa bersalah dan rendah diri dan menarik diri. Ya, membuat siswa merasa bersalah karena memang dia dengan bahasa si ibu guru tadi. Naren, katanya kan, nanti ibu kena marah kepala sekolah loh. Jadi anak kan merasa dia rendah diri, ngerasa bersalah. Oh iya ya, nanti ibu guru saya kena marah kepala sekolah, gitu. Ya. Sebagai teman, di sini sebagai teman, guru bersikap ramah sudah pasti. Ketika kita berada di posisi sebagai teman, biasanya memang bahasanya juga lembut. Terus sikap kita ramah, cenderung bersenda gurau. Ya ibarat kita dengan teman
kita. Tapi ada dampaknya ya Bapak Ibu guru ketika kita berada di posisi sebagai teman. Dampaknya murid bergantung pada satu guru. Sukanya cuman sama guru tersebut. Sukanya sama ibu ini aja, ibu ini baik. Karena dia merasa teman itu tadi. Ya, kadang disuruh juga nggak mau. Atau mungkin ada yang gurunya lewat yang lain nggak mau salaman. Giliran ada yang guru yang dianggap teman tadi, wah cepet banget disuruh juga. Ya, salaman cepet banget gitu ya. Jadi itu dampaknya ya. Next. Ada guru sebagai pemantau. Jadi dipantau nih anak didiknya ya. Nada bicaranya dan ekspresi datar. Karena kan sebagai pemantau. Jadi di setiap sekolah kan ada aturan-aturannya. Jadi ketika guru berada di posisi pemantau ya dia pantau kesalahannya apa, konsekuensinya apa. Dampaknya apa ketika kita berada di posisi guru sebagai pemantau? Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberi tanpa melihat atau kebajikannya. Dan yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Nah, ini yang terakhir, posisi guru yang ideal banget. Ya, yaitu sebagai manajer. Di sini sebagai manajer yang pertama suaranya netral, tidak keras, tidak tinggi, tidak kasar. Tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan yang bermakna seperti di Naren tadi. Coba saya mau tanya sama ibu bapak guru, pertanyaan bermakna di contoh video tadi yang mana contohnya? Menanyakan keyakinan. Iya, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa nak yang sudah kamu langgar? Kata si ibu guru tadi, dan anak itu akan menjawab sesuai dengan keyakinan yang telah disepakati. Ya, dan setelah itu karena posisi kita sebagai manajer, maka kita akan mencari solusi secara bersama-sama dengan anak tersebut. Dan solusi itu datangnya dari anak itu sendiri. Kita hanya menuntun, mengarahkan anak itu sendiri agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke, sepertinya udah ada yang lesu, ada yang lemas. Oke, mungkin ada yang punya ice breaking. Boleh Pak Cacep? Ice breaking Pak? Ayo Pak. Ayo Benang, ice breaking Benang. Nah, kita berdiri dulu ya Bapak Ibu ya. Kita berdiri dulu. Kita ice breaking sebentar.
pergerakan. Oke. Ini dia. Tadi di awal saya menyebut kebutuhan dasar manusia. Tentunya ini merupakan kebutuhan dasar kita juga ya. Bilangin udah pulang. D5 apa 5B? Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5 ya Bapak Ibu Guru. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa terima kasih. Ketiga penguasaan. Keempat kebebasan. Dan yang terakhir kesenangan. Nah ini adalah contoh dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Sekarang kita lihat. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini kebutuhan dasar kasih sayang. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu adalah kebutuhan dasar kesenangan. Dan yang kedua, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Itu kebutuhan dasar kasih sayang. Yang ketiga, aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu kebutuhan dasar penguasaan. Jadi dia hebat gitu, pengen diakui. Penguasaan itu aku hebat kan? Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Iya, ini kebutuhan dasar kebebasan. Next aja. Oke, selanjutnya ini ya Bapak Ibu Guru, yang kita nantikan juga materi ini, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah tahapan kita dalam pemecahan masalah agar anak kita nantinya akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Dan motivasi itu Bapak Ibu Guru timbul dari inner atau dari dalam diri anak kita sendiri, bukan dari luar atau faktor apapun ya. Yang pertama, ketika kita melaksanakan segitiga restitusi, tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Dan yang kedua validasi kebutuhan. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Contoh dari menstabilkan identitas di sini yaitu contohnya misal kalimatnya seperti ini, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan karena misalnya dia melakukan atau mungkin terlambat. Ya, si anak terlambat datang ke sekolah. Jadi kita ada di posisi menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan kita semacam setiap orang pasti pernah merasakan kesalahan karena dulu ibu juga pernah ada di posisi seperti kamu, pernah terlambat. Tapi kita bisa belajar dari kesalahan tersebut agar kita ke depannya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya, jadi menstabilkan identitas daripada kesalahan anak tersebut. Selanjutnya validasi kebutuhan. Yang kedua validasi kebutuhan, yaitu kita menanyakan alasannya kepada anak tersebut. Kamu pasti punya alasan karena kenapa hari ini kamu datang terlambat. Nah, di situ anak pasti akan menjawab, akan memberikan alasannya mengapa anak tersebut datang terlambat. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas sebelum kita memulai pelajaran atau ajaran kemarin. Kita mau bersama-sama membuat keyakinan kelas, dan itu yang kita tanyakan pada saat kita melakukan segitiga restitusi ini. Kira-kira kalau kamu sering terlambat seperti ini, keyakinan kelas apa nak yang telah kamu langgar?
Jadi anak itu akan sadar sendiri, oh iya ya saya melanggar keyakinan kelas ini. Di situ kita juga cari solusi bersama-sama. Jadi mencari solusi bersama-sama dengan anak tersebut. Solusi itu datang dari mana? Kembali lagi tadi, solusinya datang dari anak itu sendiri. Jadi kita menumbuhkan yang namanya percaya diri anak, menumbuhkan lagi yang namanya keyakinan anak itu sendiri tentang keyakinan yang telah kita buat bersama-sama, dan menjadikan anak itu memiliki motivasi yang keluar benar-benar dari dalam diri anak tersebut. Next. Contoh sekarang di sini saya juga ada contoh videonya untuk lebih meyakinkan ilustrasi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian Stabilkan ya. pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan Validasi tertentu tindakan kan? yang salah. Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini.
Oke, udah Bu. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita Nah itu tadi ilustrasi ya Bapak Ibu Guru, ketika seorang Bapak Guru tadi menyelesaikan masalah dari anak itu sendiri yang telah membentak-bentak temannya. Distabilkan dulu identitasnya. Ya, setelah itu baru kita validasi kesalahan. Benar tidak kamu tadi bentak-bentak teman? Alasannya kenapa? Ya. Dan setelah itu baru kita yang namanya yang terakhir menanyakan keyakinan apa yang telah dilanggar dan bagaimana tindak lanjutnya setelah itu. Nah di situ akan timbullah motivasi dari dalam diri anak itu yang akan merubah dirinya menjadi lebih baik. Bagaimana Bapak Ibu Guru, siap untuk menjadi seorang manajer? Lemes, siap menjadi seorang manajer? Siap melaksanakan segitiga restitusi? Iya. Jadi kita memang harus menanyakan alasannya dulu ya Bapak Ibu Guru ketika anak didik kita melakukan kesalahan. Jangan langsung menjas, menggunakan bahasa-bahasa yang menghardik yang malah nantinya akan mendownkan mental si anak itu. Oke? Guru SD 5? Guru SD 5? Iya, luar biasa semua guru-guru SD 5. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ingin berefleksi ya Bu ya, berefleksi terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Bu Neng Atia tentang budaya positif. Jadi sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh Bu Neng tadi ini mengingatkan saya bahwasanya kita sebagai guru, mengingatkan saya dan mengingatkan kita semua ya, sebagaimana sesuai dengan pesan dari Ki Hajar Dewantoro bahwa guru itu adalah menuntun kodratnya anak ya, menuntun tumbuh kembangnya anak, yaitu pada pembentukan karakter, di mana tujuan dari budaya positif adalah untuk membentuk karakter peserta didik, di mana karakter itu ada dua ya Bu ya, ada faktor eksternal disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Nah, apa hubungannya antara dengan budaya positif? Budaya positif ini adalah berupaya mendorong tumbuh kembangnya peserta didik, pembentukan karakter peserta didik dari dalam, dari faktor internal, bukan faktor eksternal, sebagai bentuk kesadaran dari peserta didik itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahin untuk refleksi apa yang telah disampaikan Bu Neng. Terima kasih juga saya sampaikan karena ini sudah mengingatkan saya juga dan mengingatkan kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Cecep atas refleksinya. Benar tadi ya, budaya positif itu memang tujuannya untuk menumbuhkan faktor internal dari diri para siswa kita. Nah itu tadi pemaparan saya tentang budaya positif dan semoga dapat kita laksanakan atau realisasikan di sekolah kita. Mohon maaf jika ada kekurangan, mungkin dalam penyampaian, bahasanya yang kurang berstruktur ya. Saya mohon maaf karena kembali lagi kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan itu memang benar datang dari diri saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.